Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini kita akan belajar tentang cara membuat formulir kuesioner yang biasanya digunakan untuk menyebarkan sebuah pertanyaan penelitian, terutama pada penelitian kuantitatif deskriptif. Biasanya dilakukan uji menggunakan SPSS dan SmartPlus atau aplikasi uji lainnya. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah untuk membuat formulir kuesioner dengan mudah dan menarik. Yang pertama kita cari di Google, yaitu Google Form. Lalu kita pilih nomor 2. Kita pilih kosong karena kita baru saja membuat yang baru, maksudnya untuk formulir ini kosong. Nah, pada bagian ini kita jelaskan formulirnya. Untuk formulir, karena saya menggunakan formulir penelitian untuk PICES, metode PICES, saya tulis di sini formulir pertanyaan menggunakan metode PICES. Deskripsi ini kalian bisa isi tentang deskripsi formulirnya untuk apa misalnya. Nah, di sini saya tulis formulir ini saya gunakan untuk mengumpulkan data dari mahasiswa tentang pemanfaatan sistem informasi akademik. Ini opsional, jadi bisa diisi ataupun bisa tidak, tapi lebih baik diisi karena menjelaskan untuk apa formulir ini digunakan nantinya. Nah, ini merupakan kolom pertanyaan pertama. Kalau kita misalnya mau antara metode itu, antara penelitian itu ada untuk analisis ini 1, 2, 3 gitu, masing-masing pertanyaan itu, masing-masing sub pertanyaan itu ada pertanyaan-pertanyaan bawahnya. Kita klik deskripsi di sini. Nah, berhubung saya metodenya pertamanya itu PICES, yaitu analisis performance. Deskripsinya ini bisa diisi atau bisa tidak juga. Nah, di sini baru pertanyaan. Berhubung saya sudah menyiapkan pertanyaan, jadi kita tinggal salin saja. Biasanya untuk penelitian itu menggunakan skala Likert. Penelitian deskriptif kuantitatif itu biasanya menggunakan skala Likert dengan indikator 5, 4, 3, 2, 1 atau sangat setuju, setuju, tidak, ragu-ragu, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Oke, kita klik di sini. Sangat setuju. Setuju, tidak setuju, ragu, tidak setuju, dan sini 1 sangat tidak setuju. Ini pertanyaan pertama dari sub performance. Nah, kalau kita mau menambahkan pertanyaan untuk keduanya, berhubung saya punya 2 pertanyaan di sub performance, kita klik ini atau duplikasikan saja. Jadi kita hanya mengubah pertanyaannya. Nah, pertanyaan untuk analisis performance sudah ada secara otomatis, jadi kita hanya mengubah itu saja. Lalu misalnya kita punya pertanyaan untuk informasi, kita klik informasi di sini, tambahkan bagian kedua ini kan bagian pertama. Bagian kedua ini kita klik isi info sesuai dengan judul sub pertanyaan kita. Isinya apa misalnya? Di sini saya punya tambahkan
pertanyaan di sini, tambahkan bahagia, ini klik tambah pertanyaan. Ini bisa diinput pertanyaan lewat sini, atau bisa kita tambah sendiri pertanyaannya di bawah dengan klik ini, pertanyaan ini. Opsinya yang tadi, sangat setuju, setuju, ragu, ragu, tidak setuju, atau sangat tidak setuju. Berhubung saya punya dua di indikator informan, jadi saya tinggal duplikasikan saja, saya ubah pertanyaannya. Ini ke bawah tuh. Ini langsung terduplikat. Oke, ini sudah selesai pertanyaannya saya. Untuk agar para responden menjawab sama pertanyaan kita harus dan wajib untuk menceklis. Wajib diisi ini digunakan agar saat mereka lupa atau mereka tidak mengisi satu pertanyaan, maka mereka tidak bisa menginput jawaban yang mereka kirim. Kita harus centang ini semua. Oke, ketika formulir sudah terjawab, sudah terbuat sepenuhnya, kita klik setelan. Di sini ada beberapa setelan yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu batasi ke satu jawaban. Jadi para responden tidak bisa mengisi pertanyaan berulang kali dengan email yang sama tentunya. Jadi mereka harus menggunakan email yang berbeda untuk mengisi kembali responden yang kita terima. Ini bisa kita aktifkan juga agar para responden dapat mengedit jawaban mereka. Ya, mungkin hanya itu saja. Nanti setiap pertanyaan akan masuk langsung ke sini.